Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar ayadan billahi minan nar. Rawal Imam An-Nasa'i fi tafsirih an Bassam As-Sayrafi an Yazid ibn Suhaib an Jabir ibn Abdullah yukhbiru anil khawarij. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam idza jatama'a ahlun nar wa ahlul kaba'ir min ahlil qiblah faqala ahlun nar li ahlil kaba'ir fama yanfa'ukum imanukum faqad sirtum ma'ana fin nar. Faqalu ay ahlul kaba'ir min ahlil qiblah lana dhunubun fa'aqaba rabbuna jalla wa ala bidunubina. Lama sami'a rabbuna jalla wa ala faqala akhrijuhum man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min iman fa ukhraju falamma kharaju qala al kafirun ya laitana kunna muslimin fanakhruju kama kharaju. Tsumma tala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Di dalam hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari sahabat Jabir ibn Abdullah yang mana Yazid ibn Suhaib seorang tabi'i bertanya kepada sahabat Jabir ibn Abdullah tentang perkataan orang-orang Khawarij di zaman mereka bahwa kaum muslimin forever in hell, dari para pendosa-pendosa besar kekal di api neraka. Maka Jabir menyebutkan hadis ini. Maka hadis ini dan khutbah ini membantah dari kelompok Al-Khawarij yang mana mereka beranggapan dan akidah mereka bahwa kaum muslimin min ahlil kabair forever in hell, kekal di api neraka, tidak akan pernah masuk kepada surga. Maka ini qaulul batil. Dibantah dengan hadis Jabir ini, maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, jika dimasukkan penduduk ahli neraka kepada ahli neraka, dan penduduk ahli neraka terbagi menjadi dua. Ada mereka yang forever in hell seperti al-kuffar wal musyrikin wal munafiqin bal hum fid darkil asfali minan nar. Maka yang kedua dari kaum muslimin min ahlil kabair, sesuai dengan keumuman hadis yang pernah kita lewati, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abi Hurairah, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala faman ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba.
masuk kepada keumuman hadis bahwa Nabi bersabda, seluruh umatku masuk kepada surga. Maknanya muara mereka di surga. Namun ada yang mampir terlebih dahulu kepada api neraka. Maka ditanya oleh para sahabat, siapa mereka yang rela mampir untuk di api neraka di hari akhirah terdahulu baru ke surga? Maka dikatakan oleh Nabi, faman asani faqad aba. Maka mereka orang-orang yang pendosa-pendosa besar yang belum taubat atasnya, maka mereka mampir terdahulu kepada api neraka. Maka di dalam hadis ini, idza ijtama'a ahlun nar finnar, maka jika disatukan penduduk api neraka, baik yang forever in hell, kekal di api neraka, ataupun muslimin min ahlil kabair, maka kaum muslimin pun diazab di api neraka sesuai dari dosa besarnya yang belum taubat padanya. Maka kemudian datanglah ahlun nar mengejek mereka. Maka diriwayat dari sahabat yang lain, dari Abi Musa al-Ash'ari, yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, Al-Hakim di Mustadraknya, dan Ibnu Abi Asim di kitabnya As-Sunnah, dari jalan Khalid Ibnu Nafi' al-Ash'ari, dari Sa'id Ibnu Abi Burdah dari bapaknya, dari kakeknya Abi Musa al-Ash'ari, disebutkan dengan sanad yang dhaif dikarenakan Khalid Ibnu Nafi' dhaif, namun bisa terangkat dengan hadis Jabir bahwa penduduk ahli neraka mengejek dari kelompok kaum muslimin. Dikatakan, fama agna ankumul Islam faqad sirtum ma'ana. Maka tidak bermanfaat keislaman kalian dulu, yang mana kalian memerangi kami, kalian menyebut kami orang-orang kafir, musyrik, munafik, dan kalian akhirnya bermuara di api neraka bersama kami. Qad sirtum ma'ana finnar. Dan di riwayat Jabir disebutkan, fama nara imanakum wasidqakum nafa'alakum au yanfa'ukum. Maka kami tidak melihat keimanan dan kesidikan hati-hati kalian kepada Allah dan Rasulnya beriman itu bermanfaat pada hari ini. Karena apa? Karena mereka melihat kaum muslimin di api neraka. Maka mereka bahagia dan tentram. Dipikirnya kekufuran mereka itu ada benarnya, karena kaum muslimin pun sama-sama di api neraka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka disebutkan di dalam hadis ini, di saat Allah mendengar penghinaan dari kaum musyrikin, maka Allah ingin mengecewakan hati mereka orang-orang kafir. Maka Allah berfirman, akhrijuh min ahlil kabair minal muwahhidin. Maka keluarkan mereka dari pendosa-pendosa besar dari kaum muslimin, dari orang-orang yang salat dan beriman tauhid kepada Allah. Maka dikeluarkan semuanya. Maka di saat dikeluarkan semuanya, orang-orang kafir menangis dan menyesal dan berkata, ya laitana minal muslimin fanahruju kama kharaju. Kemudian Nabi membacakan ayat, rubama yawaddul ladina kafaru law kanu muslimin. Maka mereka menyesal, the big regret, dengan penyesalan yang dalam. Oh, seandainya kami dulu beriman kepada Muhammad, maka kami keluar bersama mereka. Maka Nabi membaca ayat ini, maka menyesalah dengan penyesalan yang dalam orang-orang kafir, ya laitana, seandainya kami dulu bersama mereka, maka kami akan keluar. Rubama yawaddul ladina kafaru law kanu muslimin. Maka di dalam hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dengan sanad yang kami sebutkan, dari Bassam As-Sayrafi an Yazid ibn Suhaib an Jabir ibn Abdullah, di saat Yazid ibn Suhaib menanyakan tentang pendapat Khawarij bahwa kaum muslimin kekal di api neraka, dibacakan oleh Jabir ibn Abdullah hadis ini. Maka hadis ini sanadnya hasan. Bassam As-Sayrafi adalah rawi yang saduq hasanul hadis. Maka Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i telah menghasankan hadis ini
di dalam kitabnya Al-Jami'us Sahih fi Asbabin Nuzul. Karena disebutkan asbab nuzul ayat ini, rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin, di saat Nabi menceritakan hadis ini. Maka hadis ini hadis yang hasan. Adapun wajah pendalilan bantahan kepada kelompok Al-Khawarij, maka dari akidah Al-Khawarij yang mereka yakini, yang menyelisihi Ahlus Sunnah wal Jamaah As-Salafiyah, mereka meyakini bahwa kaum muslimin, para pendosa-pendosa besar yang belum taubat atasnya, maka mereka orang-orang yang memakan riba dan mati, dan para pelacur yang mati di ranjangnya, dan para pemabuk yang mati dalam keadaan mencekik botol, belum taubat, su'ul khatimah, menurut kelompok Al-Khawarij, mereka kekal forever in hell, kekal di api neraka, tidak akan pernah masuk surga. Maka hadis ini membantahnya. Di mana bantahannya? Di dalam hadis disebutkan, pertama, Jabir ibni Abdullah di saat ditanya oleh Yazid ibnu Suhaib tentang pendapat orang Al-Khawarij, maka Jabir ibni Abdullah membantahnya dengan hadis ini. Di mana di dalam hadis ini disebutkan, maka Allah di saat mendengar kelompok kufar yang forever in hell mengejek kaum muslimin dari pendosa besar, bahwa keislaman kalian tidak bermanfaat, laqad sirtum ma'ana finnar, akhirnya muara kalian bersama kami di neraka pula. Apa faedah kalian dulu mengharamkan apa yang diharamkan Allah, sehingga kalian mengharamkan dari riba, mengharamkan dari mencuri, mengharamkan dari riswah, mengharamkan dari khamr? Maka kami dulu menghalalkan segala sesuatu dan kalian mengharamkan apa yang diharamkan Allah, akhirnya sama-sama di api neraka. Maka mendengar itu Allah mengeluarkan kaum muslimin. Maka di sini wajah pendalilan yang pertama, kita ambil faidah dari hadis ini dalam bantahan kepada kelompok Al-Khawarij, bahwa keyakinan ahli sunnah wal jamaah, para pelaku al-kabair, yang pertama, para pelaku al-kabair, jika dia mati dalam keadaan su'ul khatimah, belum taubat, meninggal dalam keadaan dosa-dosa besarnya dan belum bertobat atasnya, menurut ahli sunnah wal jamaah, dan ini madhab yang haq, tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Allah yang menjadikan mereka, Allah yang mematikan mereka, dan Allah yang memiliki surga dan neraka. Maka jawabnya tahta masyiatillah. Adapun kelompok Al-Khawarij mengilzamkan kepada Allah harus masuk api neraka, tidak boleh masuk kepada surga langsung, karena dia mampus dalam keadaan dosa-dosa besar yang belum taubat atasnya. Maka dari sini bantahan yang pertama kepada kelompok Al-Khawarij di dalam hadis ini. Maka mana pendalilan ahlu sunnah bahwa seorang yang mati dalam keadaan dosa besar, catatannya dosa besar, bukan mati kesyirikan. Kalau seseorang penyihir yang melaksanakan sihir maka masuk kepada kufur, mati, maka dia forever in hell. Namun di sini dia berdosa besar dalam melaksanakan dosa-dosa yang besar, kemudian mati yang bukan kesyirikan, maka tahta masyiatillah. Jika Allah menginginkan dia diampuni, akan diampuni, dan Allah tidak peduli dengan dosa-dosa besarnya, dimasukkan langsung kepada surga. Dan jika Allah tidak ridho atas dosa-dosa besarnya, padahal dia ahli salat, ahli kiblah, tidak pernah mensyirikkan kepada Allah, namun dosa-dosa besarnya ini belum bertobat atasnya, dan dia mati dalam keadaan dosa besar, maka dimasukkan dulu kepada api neraka seperti hadis ini, dan akan dikeluarkan dengan syafaatnya. Lalu mana pendalilan kalau Allah itu bisa jadi ridho? Maka ini makna tahta masyiatillah. Idza radiyallah bihi, maka Allah akan memberikan ampunan kepada seluruh dosanya, maka akan dimasukkan yadkhulu ilal jannah mubasyaratan. Mana dalilnya? Fil Quran wa fi sunnah. Amma fil Quran kama qala ta'ala fi kitabihil karim fi surat An-Nisa,
Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Bahwa sungguhnya Allah la yaghfiru an yushraka bihi, tidak akan pernah mengampuni orang yang su'ul khatimah, mati dalam keadaan kesyirikan. Seseorang yang menyembelih kepada selain Allah, bernadar kepada wali di kuburan, kemudian meninggal saat itu, Allah tidak akan pernah mengampuni. Dan orang-orang yang melarung sesajen kepada Nyi Roro Kidul dengan perahunya kemudian tenggelam bersama, mati, maka Allah tidak akan pernah mengampuni dosanya. Namun para pendosa besar dari kaum muslimin yang melaksanakan salat menghadap kepada kiblah dan mati dalam keadaan memakan riba dan mati dalam keadaan dosa-dosa yang besar, bisa jadi Allah mengampuninya sesuai ayat di dalam surat An-Nisa ini, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, di alinea ini wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Maduna dzalika ismun isyarah, dzalika ya'udu ila asyirk. Wa yaghfiru maduna dzalik, maka Allah mengampuni selain dari dzalika, kembali kepada asyirk, selain dari kesyirikan. Maka orang-orang yang tidak pernah melaksanakan kesyirikan dan mati dalam keadaan dosa besar, bisa jadi Allah ampuni dosanya dari ayat ini. Maka bisa jadi dia langsung masuk kepada surga, menyelisihi dari akidah Al-Khawarij yang mengilzamkan kepada Allah harus di api neraka. Ini pendalilan Al-Quran. Adapun pendalilan di dalam hadis diriwayatkan